Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatus Salimah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut STKIP PGRI Bangkalan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Terakreditasi A. Peningkatan kualitas suatu bangsa sangat tergantung kepada peningkatan kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tentu bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk diwujudkan. Kualitas pendidikan bergantung kepada bagaimana pembelajaran yang dijalankan pada sebuah sistem pendidikan itu sendiri. Begitupun dalam mewujudkan mutu pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh mutu guru dan bagaimana praktek pembelajarannya diimplementasikan. Penyampaian informasi maupun nonverbal sehingga informasi atau pesan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri kemungkinan kegagalan penerimaan informasi atau pesan bisa saja terjadi dalam proses pembelajaran. Untuk itu, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu proses penyampaian informasi atau pesan dalam pembelajaran berlangsung secara efektif. Berdasarkan hal di atas, salah satu faktor penentu berhasil atau tidak berhasilnya proses pembelajaran berlangsung adalah media pembelajaran. Banyak upaya yang dilakukan guna meningkatkan mutu pembelajaran, akan tetapi dalam prakteknya penggunaan media pembelajaran kerap kali mendapatkan kendala seperti terbatasnya jumlah media dan kemampuan memaksimalkan pemanfaatan media. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan media ini menjadi penting adanya, karena pendekatan, metode, atau strategi apapun yang digunakan dalam pembelajaran tidak akan memberikan manfaat dan makna apapun terhadap peningkatan mutu pembelajaran selama dalam penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran tidak secara optimal. Pandangan masyarakat sekarang ini memperlihatkan suatu fakta, kalau mutu pembelajaran pada sekolah terakreditasi A jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan mutu pembelajaran pada sekolah dasar yang ada di Indonesia dengan nilai akreditasi lebih rendah. Ketersediaan media pembelajaran yang memadai pada sekolah terakreditasi A menjadi salah satu penyebab timbulnya pandangan tersebut. Ini pun yang menjadi salah satu latar belakang peneliti untuk menganalisa bagaimana media pembelajaran berpengaruh terhadap mutu pembelajaran yang ada di sekolah terakreditasi A. Mengacu pada pemaparan di atas, maka permasalahan yang dikaji pada penelitian ini sehubungan dengan terbatasnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan adanya kegagalan penafsiran informasi atau pesan yang disampaikan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang bermutu, khususnya pada sekolah dasar yang ada di Indonesia. Metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan instrumen atau alat pengumpul data, variabel-variabel yang menjadi acuan utama peneliti dalam menyusun angket terdiri atas angket tentang media pembelajaran dan mutu pembelajaran yang ada pada sekolah dasar terakreditasi A. Metode dan media pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembelajaran yang efektif akan terwujud dengan adanya metode yang tepat dengan didukung media yang tepat pula. Dengan hubungan keduanya yang sinkron, tentu akan mampu mewujudkan mutu pembelajaran yang tinggi.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pembelajaran yang bermutu. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran akan membantu proses penyampaian informasi atau pesan yang diberikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswanya. Berdasarkan temuan tersebut, tergambar bahwa penggunaan media pembelajaran yang optimal akan memberikan manfaat optimal pula bagi siswa. Seperti diketahui bahwa media pembelajaran mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsi atensi atau fungsi yang mampu membuat siswa berkonsentrasi terhadap isi pembelajaran. Dimensi kerja guru dalam kelas dengan skor 3,19 dengan kategori sangat baik. Ada pula dimensi iklim kelas menjadi dimensi terendah di antara dimensi yang lainnya dengan skor 2,72. Meskipun masih berada pada kategori baik, artinya bahwa mutu pembelajaran akan berhasil atau berkualitas apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang diketahui bahwa dalam mewujudkan mutu pembelajaran, iklim kelas, fasilitas pembelajaran, dan kinerja guru dalam kelas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya mempunyai hubungan sebab akibat yang tidak dapat dielakkan. Artinya, kinerja guru yang optimal disebabkan oleh iklim kelas yang kondusif dan fasilitas kelas yang memadai. Selain itu, penggunaan fasilitas yang optimal disebabkan oleh iklim kelas yang kondusif dan kinerja guru yang optimal pula. Begitu pula, iklim kelas yang kondusif dipengaruhi oleh adanya keselarasan hubungan antara seluruh komponen pendukung pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oleh karena itu, seluruh komponen pembelajaran seperti iklim kelas, fasilitas pembelajaran, dan kinerja guru di dalam kelas harus menunjukkan daya dukungnya terhadap proses pembelajaran. Dari hasil tersebut, maka diketahui bahwa dalam menciptakan pembelajaran bermutu, seluruh komponen yang terlibat dalam pembelajaran, termasuk diantaranya media pembelajaran, harus benar-benar direncanakan serta dikelola dengan baik. Dengan begitu akan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran yang kondusif dan pada akhirnya berkualitas, karena semua informasi atau pesan mampu diterima dengan baik oleh siswa. Berikut yang menjadi kesimpulannya yaitu implikasi yang muncul dari penelitian ini diantaranya yang pertama, sosialisasi dan pelatihan tentang media pembelajaran yang didukung kemampuan profesional guru terhadap seluruh guru sekolah dasar. Yang kedua, media pembelajaran dikemas secara menarik dengan dukungan ICT sehingga mampu menarik perhatian siswa dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Pemahaman dari komponen sekolah terhadap ICT menjadi pendorong pengembang media pembelajaran. Yang ketiga, terselenggaranya sistem pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan semata, akan tetapi pada penyampaian nilai pula yang berorientasi pada kebutuhan intelektualitas peserta didik. Demikian artikel yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.